نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib, fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dikenal dengan Matan Abi Syuja, karya Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib rahimahullah. Kita masih di Kitabul Buyu, kitab terkait dengan jual beli, dan kita di pertemuan terakhir membahas terkait dengan al-wakalah, perwakilan. Di hari ini kita lanjut di pembahasan berikutnya lagi, al-muqar bihi, masalah al-iqrar. Masalah al-iqrar, pengakuan. Kata beliau rahimallahu ta'ala, faslun, pasal, wal muqarru bihi dorban. Yang diikrar itu, ikrar, bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa kita biasa juga dipakai dengan ikrar. Pengakuan terhadap suatu perkara. Itu ada dua jenisnya. Ada dua jenisnya. Seorang mengaku sesuatu, maka sesuatu yang diakui itu ada dua bentuk. Pertama, haqqullahi ta'ala, ada yang terkait dengan hak Allah. Ada yang terkait dengan hak Allah. Wa haqqul adami, dan ada yang terkait dengan haknya manusia. Ya, terkait dengan hak Allah, dan ada juga yang terkait dengan hak manusia. Hak Allah maksudnya nanti kata para ulama yang terkait dengan hal-hal yang mewajibkan untuk ditegakkan hukum Allah. Seperti berzina, dirajam, mencuri, dipotong tangannya. Ya. Terkait dengan hak Allah, dia pelanggaran dan dia mengakui. Adapun terkait dengan hak Adam, ya harta, dia mengakui dia telah mengambil hartanya si fulan. Dia mengakui telah mencuri, dia mengakui telah merampok. Ya. Nah, ini namanya hak, atau dia mengakui dia punya utang. Ya. Nah, ini yang disebutkan. Jadi ada hak Allah dan ada hak Adam. Hak anak Adam. Kata beliau, fahaqullahi ta'ala yajuzu ar-ruju'u 'anil iqrar bih. Terkait dengan hak Allah, boleh dia rujuk. Itu dia bilang misalnya, saya dusta, saya tidak zina, tapi saya dusta dari pengakuan saya itu. Boleh dia tarik kembali pengakuannya, itu namanya rujuk. Kalau terkait dengan hak Allah, boleh dia tarik kembali pengakuannya. Iya. Dia bilang, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Tadi dia sudah mengakui, saya zina, saya mencuri. Iya. Ini diterima. Kalau terkait dengan hak Allah. Terkait dengan hak Allah. Pertanyaannya, kenapa kalau hak Allah boleh seorang itu rujuk dari pengakuannya? Kan hak Allah dibangun di atas musamahah, kata para ulama. Dibangun di atas maaf. Jadi kalau dia tadinya mengakui, ternyata dia sudah bertobat, atau dia tutup, dia enggak akui, kan dimaafkan. Kan dimaafkan. Ya kan? Iya. Karena setiap orang yang melakukan kesalahan itu dimaafkan.
kalau terkait dengan hak Allah. Hak Allah sekali lagi dibangun di atas maaf. Oleh karena itu di pembahasan tobat, kalau terkait dengan hak Allah, cukup dia memohon ampun kepada Allah, menyesal apa yang terjadi, bertekad untuk tidak mengulang. Kan begitu kalau dia tobat. Tidak perlu dikembalikan. Dan ini masalah hak Allah dimaafkan. Tapi kalau hak manusia, beda. Hak manusia beda. Iya. Sebentar akan disebutkan. Kata beliau, wa haqqul adami la yastihu ruju'anhu. Kalau masalah yang diakui itu adalah terkait dengan hak orang lain, maka tidak bisa rujuk. Tidak bisa dia menarik kembali pengakuannya itu. Kenapa? Ini hak orang. Ya haknya orang. Dia mengaku telah mencuri, telah merampok, telah mengambil hartanya seorang. Dia mengaku telah merusak misalnya haknya orang lain. Tidak bisa dia rujuk. Kenapa? Karena beda dengan hak Allah. Hak Allah dibangun di atas maaf. Kalau hak manusia dibangun di atas musyahah. Kata para ulama. Iya, dibangun di atas musyahah. Yaitu asalnya tidak dimaafkan. Selama kita tidak minta maaf kepada orangnya. Dan orangnya tidak maafkan atau maafkan begitu. Maka gugur. Kalau dia tidak maafkan, maka tidak gugur. Nah, ini terkait dengan masalah ikrar. Terkait dengan masalah ikrar. Kemudian, tidak semua orang mengakui sesuatu langsung kita terima. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Kata beliau rahimahullah, wa taftakiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'id. Akan benarnya pengakuan ini butuh kepada 3 syarat. Artinya kalau tidak terpenuhi, nanti tidak dianggap. Tidak dianggap. Karena nanti ini ikrar ini dianggap. Dianggap. Dalilnya Al-Quran, sunnah, sepakat para ulama. Akan dianggapnya itu pengakuan. Dianggapnya itu pengakuan. Iya. Sepakat para ulama akan dianggapnya pengakuan. Di zaman Nabi datang seorang, ya Rasulullah saya sudah berzina. Saya berzina. Dikatakan ya oleh Nabi kepadanya, Ugdu. Ya Unais alam ro'ati hada. Idza tarafat farjumha. Pergi wahai Unais kepada perempuan itu. Dia mengaku tadi dia berzina. Kalau dia memang mengaku dia berzina, rajam dia. Berarti kan pengakuan itu diterima dan dianggap. Dan dianggap. Dan juga kan ikrar ini mimbabis syahada. Ikrar itu, pengakuan itu masuk dalam bab persaksian. Kan kalau orang bersaksi atas sesuatu, maka dia diterima persaksiannya. Iya kan? Persaksian seorang lelaki diterima. Perempuan 2 orang diterima. Karena perempuan itu 2 orang baru diterima persaksiannya. Karena mereka kurang akal. Dengan gabungnya 2 orang, maka sempurna akalnya. Ya sempurna akalnya. Jadi ini diterima, tapi diterimanya ikrar butuh kepada 3 syarat. Nah, ini yang penting. Karena tidak semua pengakuan diterima. Apa itu? Yang pertama al-bulung, dia sudah balik. Tidak diterima pengakuannya anak kecil. Dia bilang saya sudah mencuri. Atau saya berzina. Nah, atau saya telah berutang. Dia mengaku, tapi belum balik. Belum balik. Ini tidak diterima ikrarnya. Kecuali memang ada bukti nyata kalau memang dia berutang, dia mencuri, dia berzina. Iya. Nah, ini syarat pertama, dia harus sudah berusia balik. Yang kedua, wal aqlu. Yang mengaku ini orang berakal. Bukan orang gila. Makanya tidak terima kalau ada orang gila mengakui sesuatu. Tiba-tiba datang orang gila, saya sudah zina sama sana. Tidak diterima. Kecuali memang nyata si
yang dizina itu mengaku, iya dia zinai saya. Nah, berarti kan karena yang berakal yang mengaku, bukan ini yang gila. Jadi syarat kedua ini harus berakal. Harus berakal. Iya, keluar yang gila. Atau yang sudah hilang akalnya. Misal ada orang sudah pikun. Tidak tahu lagi apa yang dia mau bicara. Dia sudah seperti anak kecil lagi. Ya, sudah kencing sembarang, buang air sembarang. Terus dia pergi mengaku sesuatu. Nah ini orang sudah hilang akal. Tidak diterima ikrornya. Demikian pula diikutkan oleh para ulama di sini hilang akal adalah sebagai faedah al-mughma alai. Orang yang tidak sadarkan diri. Pingsan, dia melakukan sesuatu. Atau dia lagi tidur, hilang akal kan tidur. Dia lakukan sesuatu. Ya, tidur ini. Ada santri tidur di belakang. Lagi tidur. Dia bilang ke teman sampingnya, saya ambil uangmu. Tidur. Setelah itu dia tidur lagi. Ternyata mimpi ngigong. Ini tidak diterima ikrornya. Tidak terima ikrornya. Atau ada seorang bilang, saya sudah talak istriku. Di mana kamu talak? Waktu tidur. Itu? Waktu tidur. Apakah dianggap atau tidak pengakuannya? Tidak, karena lagi tidur dia ngigo. Dia tidur dia bilang saya talak 3 kamu. Dan berlaku atau tidak? Ngigo saja. Iya, lagi tidak sadar. Nah, ini tidak dianggap ikrornya. Tidak dianggap ikrornya. Ini nanti dalam masalah banyak masalah. Dalam banyak masalah. Iya. Dan nanti dengan pembahasan jual beli ya ikror terhadap dia telah beli, dia telah bayar, dia telah jual. Atau dia telah bayar utangnya. Ini kan nanti masalah ikror. Masalah pengakuan. Iya, masalah pengakuan. Diterima kalau dia berakal. Terus berikutnya syarat ketiga. Walikhtiar. Dia tidak dipaksa. Karena kalau pengakuan dipaksa, tidak dianggap. Dia mengaku sesuatu. Karena mau dipukul kalau dia tidak ngaku. Nah, dia sebenarnya tidak mencuri. Tapi kalau dia tidak mengaku, dia akan dipukul. Dia akan dibunuh misalnya. Iya. Ini masalah ini adalah tidak dianggap ikrornya. Karena dia terpaksa. Jadi harus ada ikhtiar. Memang dia pilihannya dia mengaku. Pilihannya dia mengaku. Dia mengakui sesuatu itu. Karena boleh seorang itu mengaku kalau dia telah melakukan sesuatu. Apalagi terkait dengan haknya Adam. Seperti masa Nabi SAW. Ya, demikian pula hak Allah. Kalau terkait dengan hukum yang akan ditegakkan. Ya, boleh dia mengaku. Seperti zaman Nabi. Seorang mengaku dia telah berzina. Dia telah berzina. Ya, dibolehkan. Dibolehkan. Ini syarat yang ketiga. Kemudian kata beliau, wa in kana bimal. Jika yang dia akui ini adalah terkait dengan harta. Itu tadi syarat secara umum 3. Tapi jika terkait dengan harta yang diakui ini, maka utubira fihi rusdu. Maka dianggap padanya syarat keempat. Dia harus rusdu. Ya, harus rosyid. Dia memang orangnya pintar dalam berbuat. Sadar terhadap apa yang dia katakan, yang dia ucapkan. Ya, ini rosyid. Dia punya akal lebih. Dia punya akal lebih. Nah, ini yang disebut wahwa syartun rabi. Dan ini syarat keempat. Dan ini adalah syarat yang keempat. 4 syarat ini diterima ia pengakuan seorang yang mengaku. Diterima pengakuan seorang yang mengaku. Dia datang, dia orangnya sudah balik, berakal, dan bukan dipaksa. Ya, terus terkait dengan harta dia memang rosyid. Dia orang yang bagus dalam mengatur hartanya. Ya, bukan yang safih, bukan orang bodoh. Dia bilang, saya punya utang pada kamu. Dia ngomong begitu. Saya ada utang sama kamu. Ya kan? 100.000 misalnya. Dia bilang begitu. Diterima pengakuannya.
Diterima pengakuannya. Yang penting dia adalah apa? Berakal, balik, terus memang dia mengaku bukan karena dipaksa. Ya, kemudian terkait dengan harta dia rosid. Dia rosid. Maka ini diterima. Ya, diterima pengakuannya. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa idza aqarra bimajhul ruji'a ilaihi fi bayani. Jika dia mengakui sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelas. Kalau tadi kan misalnya jelas. Saya punya utang pada kamu 100.000. Jelas. Sekarang bagaimana kalau dia mengakui sesuatu yang tidak jelas? Tidak jelas. Iya. Dia kabarkan kepadanya. Misalnya dia hanya ngomong, saya punya utang kepada dia. Begitu saja. Tidak bilang 100.000. Tidak jelas. Dia pernah berwasiat kepada saya. Untuk saya. Atau untuk si fulan. Tapi tidak jelas wasiatnya. Diterima atau tidak? Kata beliau, jika dia mengakui sesuatu yang tidak jelas, ruji'a ilaihi bibayani, maka kembali kepada penjelasannya. Maksudnya apa? Berarti diterima juga. Diterima juga. Cuman kalau mau ditahu berapa dan apa, kembali kepada yang mengaku itu. Kita tanya, itu yang waktu itu kamu bilang kamu punya tanggungan berapa? Yang kamu tanggung apa? Begitu. Ya kan? Jangan dia ikrar. Ya, dia ikrar. Saya pernah berjanji ini sama kamu. Tapi waktu itu dia tidak bilang janjinya apa dan berapa misalnya kalau ada nilainya. Dia tidak jelaskan. Maka tanya dia, waktu itu yang kamu janjikan sama saya berapa kalau nilainya? Terus kalau tidak jelas barangnya apa? Apa yang kamu janjikan? Yang jelas kamu telah mengakui bahwa kamu punya sesuatu. Tanggungan atas saya. Jadi kita tanya pada dia. Kita tanya kepada dia. Ini Masya Allah. Iya, ini yang dikembalikan di situ. Iya. Kemudian kata beliau berikutnya. Wa yasihul istitna'u fil iqrar. Ini masalah terakhir. Iya, terkait dengan ikrar yang sah ini. Iya. Dan sah pengecualian dalam ikrar. Sah. Dia bilang begini. Ini 100.000 punya kamu. Kecuali 5.000. Jadi boleh dia kecualikan. Dalam pengakuan. Berarti berapa itu yang dia dapat? Berapa? 95. Sah, boleh enggak apa-apa. Boleh. Tapi ada syaratnya. Idza wasalahu bih. Kalau bersambung. Sah dikecualikan. Misalnya dari hasil penjualan saya ini ada 100.000. Maka untuk kamu dari 100.000 ini, untuk kamu 100.000 kecuali 50. Sah dikecualikan itu. Berarti nanti dia kasih 50. Yang penting bersambung pengecualiannya. Di waktu yang sama. Bersambung. Dipahamkan? Artinya, ini hasil penjualannya untuk kamu. Dia cuma bilang begitu. Hari ini, besok baru datang kecuali 50.000. Tidak sah. Karena sudah berpisah. Sudah terpisah. Dipahamkan? Jadi harus bersambung kalau mau dikecualikan. Harus bersambung kalau mau dikecualikan. Tidak boleh terpisah. Boleh pemisah jika pemisahnya itu adalah hal yang itirori. Hal yang tidak bisa dihindari. Contoh, hasil penjualan sehari ini, kemudian dia batuk. Dia bersin. Ini kan tidak bisa ditolak. Tidak bisa dihindari. Setelah dia bersin, dia bilang, kecuali 5.000. Nah, karena kenapa?
Karena tetap dihukumi apa? Bersambung. Iya. Demikian pula ada pemisah, tapi masih berhubung ceritanya. Masih terhubung ceritanya. Iya. Jadi dia ngomong begini, ini dari hasil penjualan sehari ini untuk kamu. Untuk kamu. Terus dia bercerita lain, tapi masih terhubung. Ini ada, saya jual, apa misalnya? Dia masih ngomong terkait dengan jualan. Ini hasil jualan ini hari ini, untuk kamu. Untuk kamu hasil jualan hari ini. Terus dia ceritanya, dia tidak kecualikan, tapi dia masih cerita tentang jualan. Ini saya ada jual, apa misalnya? Dia ngomong. Apa kita bilang, Pak? Apa kita bilang, Pak? Jangan takut, jangan takut. Baju. Iya, ini saya jual baju, ada baju perempuan, baju laki-laki, baju anak kecil. Dia cerita begitu, masih terkait dengan jualan. Kecuali 5.000 begitu. Kecuali, masih ada hubungannya. Kecuali 5.000. Atau dia bilang apa? Kecuali baju anak-anak. Jadi dia ngomong begitu. Untuk kamu hasil penjualan hari ini. Dia ngomong, jual ini ada baju laki-laki, baju perempuan, baju anak-anak. Dia bilang, kecuali yang jual baju anak-anak. Sah nggak itu pengakuannya, pengecualiannya? Sah, karena masih terhubung. Dan ini pendapat mayoritas. Kalau pemisahnya bukan karena batu, bukan karena bersin. Tapi dia pisah dengan sesuatu, cuma sesuatu ini masih berhubung. Masih berhubung dengan pembahasan yang mereka lagi bicarakan. Nah, ini sah, tapi berdasarkan pendapat mayoritas. Karena ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Karena ada pemisah, dipisah oleh kata-kata lain, walaupun masih terhubung. Tapi yang kuatnya adalah pendapat ini jumhur, mayoritas, dan dianggap sah. Dalilnya adalah sahnya pengecualian, walaupun terpisah oleh sesuatu yang lain, adalah Nabi SAW waktu Fatu Makkah. Ia belum jelaskan bahwa ini Makkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya. Semua diharamkan. Tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh dicabut rumputnya. Semuanya yang ada di Makkah. Buruannya tidak boleh diburu. Buru hewan buruan yang di Makkah, di tanah haram, di dalam tanah haram ya, bukan di luar tanah haram. Karena tidak semua di Makkah diharamkan. Tapi yang di lingkaran tanah haram. Bukan masjid haram ya, bukan. Tapi batasan tanah haram sudah ada batasannya. Ya, utara, selatan, timur, barat sudah ada semua batasannya dalam syariat. Jadi ini yang ada di lingkaran tanah haram kata Nabi, semuanya haram. Tidak boleh dicabut rumputnya, tidak boleh dipotong pohonnya. Bahkan pohon berduri pun tidak boleh dipotong. Kalau tumbuh di tanah haram. Ya, kalau tumbuh di tanah haram. Kata Al-Abbas, pamannya Nabi, illal idhir, kecuali idhir ya Rasulullah. Rumput yang biasa dulu orang Arab, dia campur dengan tanah dan untuk bangun tembok rumah. Atau nanti atapnya rumah. Ini ada tanahnya, digabung dengan itu kan tidak ada semen dulu. Ya, digabung, akhirnya dibangun rumah. Kalau di Yaman masih kita dapat yang seperti itu. Kita bisa melihat. Ya, walaupun akhir-akhir ini rata-rata itu rumah lama. Kalau rata-rata sekarang rumah sudah dibangun pakai yang lain. Ya, bukan lagi tanah. Ya, bukan lagi tanah. Tapi ini rumput. Kata Al-Abbas, kecuali idhir ya Rasulullah. Itu untuk bangun rumah mereka. Ini kan pemisah. Tapi masih terkait dengan apa? Terkait dengan apa ini? Pembicaraan Rasulullah tadi. Tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh dicabut rumputnya. Kata Al-Abbas, kecuali idhir. Nah ini dipakai. Kalau kita bilang tidak, susah. Nanti. Kata Rasulullah SAW setelahnya, illal idhir. Kecuali itu idhir. Nabi menganggap itu pemisahnya dan dibenarkan. Paham kan? Kenapa? Karena ceritanya masih bersambung. Adapun kalau dia sudah diam, seperti contoh mereka, seluruh budakku ini saya merdekakan.
Kemudian dia diam bukan karena bersin, batuk, atau bukan karena dia bercerita yang terhubung dengan budaknya. Dia diam. Lama baru dia bilang, illa Amr misalnya. Kecuali budak yang bernama Amr. Tidak sah, semuanya dimerdekakan. Semuanya dimerdekakan. Dipahami ini ikror? Iya, ini masalah pengakuan. Nah, sama dengan pembahasan kita bilang, ini yang saya punya 100.000 untukmu. Dia tidak kecualikan. Tidak ada dikecualikan untukmu. Beberapa jam kemudian, ternyata dia baru sadar uangnya hanya 100.000. Kecuali 50 nah, tidak ada uang. Tidak dianggap kalau sudah pemisah. Harus kasih semua 100.000. Iya kan? Iya mau diapa? Ikhlas mata kalah nih. Iya kan? Tidak bisa lagi ini. Karena tidak ada pemisah. Tidak ada apa? Pemisah. Ini masalah ikrar, masalah penting. Karena ini kita mau mengaku kepada sesuatu untuk hak orang lain. Beda kalau hak Allah. Beda kalau hak Allah. Kita bilang, saya mau sedekahkan ini semua uangku. Nah, kemudian ternyata kita tidak sedekahkan semuanya. Kita jadi sedekah 50.000 misalnya dari 100.000. Hak Allah. Kalau masalah hak Allah dibangun di atas apa? Maaf. Dipahami mungkin? Ini ikrar. Sah ternyata pengecualian. Boleh pengecualian. Kemudian kata beliau, wahwa fi halis sihati wal marad tawa. Ini ikrar beda dengan wasiat, beda dengan hibah, beda. Ya. Ikrar ini ketika sehat dan sakit sama. Ada orang lagi sakit, dia bilang, saya punya utang nak di sana. Diakui itu. Walaupun sana sudah tidak tahu, diakui ada utangnya di sana. Diterima ikrarnya. Walaupun dia lagi sakit. Walaupun dia lagi sakit. Ini masalah ikrar. Jadi sehat, sakit, sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini faedah yang paling terakhir terkait dengan ikrar. Terkait dengan ikrar. Di Masya Allah. Iya. Dia mengakui sesuatu ketika dia sakit. Dia mengakui sesuatu ketika dia sehat. Semuanya dianggap sah. Semuanya dianggap sah. Selesai masalah al-ikrar. Berikutnya lagi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala faslun pasal. Wa kullu ma amkanal ittifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Idza kanat manafi'uhu atharan. Masya Allah. Ini masalah ya pinjam, meminjam. Iya. Pinjam meminjam ini adalah meminjam sesuatu ya barang dengan tujuan ya ada manfaatnya. Kata beliau, semua yang bisa diambil manfaat dengannya dan akan tetap barangnya, maka boleh dipinjam. Boleh dipinjamkan. Semua yang bisa diambil manfaat. Ingat ya, semua yang bisa diambil manfaat. Yang tidak bisa diambil manfaat, tidak boleh pinjam-meminjam. Semua yang bisa diambil manfaat dengannya dan akan tetap barangnya hanya diambil digunakan manfaatnya. Digunakan manfaatnya. Boleh hukumnya dipinjamkan. Boleh hukumnya dipinjamkan. Ini kata beliau, tapi ada syaratnya. Idza kanat manafi'uhu athara. Jika barang yang dipinjamkan tadi manfaatnya masih nampak. Ya, manfaatnya jelas. Manfaatnya jelas. Iya, ini Masya Allah. Para ulama rahimahumullah menukil kesepakatan
Ya, akan bolehnya meminjam barang, meminjam sesuatu yang mau dimanfaatkan dan mau dipakai dengan nanti zat dari barang itu masih tetap dan bisa dikembalikan lagi. Dibolehkan. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah mengatakan hibatul manafi. Ini namanya dihibahkan manfaatnya. Dihibahkan manfaatnya. Ini banyak hal. Ada orang punya rumah, dia tidak pakai. Dihibahkan kepada orang miskin, tapi manfaatnya. Rumahnya masih punya dia. Ya, tapi dia hibahkan manfaatnya. Orang pakai bermalam, orang pakai tidur, orang pakai. Dihibahkan manfaatnya. Ada orang punya motor, dihibahkan, dia wakafkan, tapi manfaatnya, bukan motornya. Bukan barangnya. Barangnya masih punya dia, tapi silakan pakai. Manfaat. Ya, demikian pula yang lain dari semua barang yang bisa dipinjamkan. Yang bisa dikembalikan barangnya. Ini dibolehkan. Dibolehkan. Ya, dengan nanti ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Disebutkan setelahnya. Ya. Kata beliau, wa tajuzul ariyatu mutlaqah wa muqayyadatan bimuddah. Dan boleh ketika dia meminjamkan ini diperbolehkan secara mutlak, tidak diikat dengan waktu. Saya pinjamkan kepada kamu motor saya ini untuk dipakai. Saya pinjamkan kepada kamu rumah saya ini untuk dipakai. Tapi dia tidak bilang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Boleh secara mutlak. Tidak masalah. Tidak harus dibatasi waktunya. Boleh. Wa muqayyadatan bimuddah. Dan boleh dia tentukan dengan waktunya. Saya pinjamkan kepada kamu selama sejam. Saya pinjam kepada kamu selama sehari. Saya pinjam kepada kamu sepekan. Saya pinjam kepada kamu sebulan. Saya pinjam kepada kamu setahun. Boleh ada waktunya. Boleh juga. Iya. Ini yang disebutkan. Boleh juga seperti itu. Wahya madmunatun alal musta'in bikimatiha yauma talafiha. Masya Allah. Kan tadi kan yang kita pinjamkan adalah barang yang bisa dikembalikan. Bagaimana ternyata barangnya rusak atau hilang? Siapa yang mengganti? Itu pertanyaannya. Ini setelahnya. Kata beliau, dia matmunah. Dia menjadi doman, tanggungannya si yang meminjam. Jika tidak ada barang yang semisal, bikimatiha, dengan harganya. Kalau ada yang semisal, ya pakai semisal. Dipahami kan? Kalau ada ini misalnya dia pinjam motor. Hilang. Waktu dia pinjam. Rusak. Waktu dia pinjam. Maka dia ganti. Dengan yang semisal. Jika ada. Jika tidak ada yang semisal. Maka bikimatiha. Dengan harganya. Dia ganti harganya. Ini yang saya pinjam kemarin. Berapa harganya? Harga kapan ditentukan? Kata beliau, yauma talafiha, hari saat rusaknya atau hilangnya. Jadi misalnya kalau harga rusaknya tahun lalu, sekarang dia baru mau bayar, maka harganya bukan harga hari ini, tapi harganya waktu hilang. Karena kadang kan ada merosot harganya. Kalau yang misalnya motor, tahun lalu masih sekian harganya, mau diganti harganya tahun ini, kan sudah turun. Bukan harga hari ini, tapi harganya waktu hilang. Ini juga penting. Ini untuk melepas perselisihan. Jangan sampai nanti berselisih antara si peminjam dan pihak yang meminjamkan ketika hilang itu barang. Jadi yang dihitung adalah harga, kalau itu harga saat hilang. Saat hilang. Bukan harga hari ini. Tapi harga saat hilangnya. Hari apa hilangnya? Tahun berapa? Bulan berapa? Waktu itu berapa harganya itu barang? Berapa?
harganya itu barang. Dan bukan harga belinya si yang memberi pinjaman, bukan. Karena kan sudah merosot. Ini harganya saat dia hilangkan. Ini Masya Allah. Ada penting di sini. Ya. Supaya kalau harganya saat dia pinjam, maka akan zalim nanti. Karena bisa saja waktu dia pinjam masih mahal. Kemudian kalau kita tetapkan harganya, ya, saat juga dia mau bayar, zalim juga terhadap yang memberikan pinjaman. Karena pasti sudah turun sekali. Sudah turun sekali. Syariat kita tidak boleh saling menzalimi. Tidak boleh saling menzalimi. Maka ditetapkanlah jalan pertengahan. Kalau dia mau ganti adalah harga saat hilang. Harga saat hilang. Ini Masya Allah. Kemudian setelah itu ada sedikit tambahan di pembahasan ya yang dipinjamkan ini, yaitu masalah bagaimana jika hilang itu memang diizinkan penggunaannya ya oleh pihak yang meminjamkan dan memang si peminjam ini dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Ini tidak disebutkan oleh penulis. Gimana ini? Dia sudah jaga motor yang dia pinjam, tidak hilang. Ternyata dicuri juga di rumahnya. Iya, dia sudah jaga. Dia sudah jaga. Iya. Tapi hilang. Kan dia izinkan. Dia bilang, saya mau pinjam ini motormu. Oh ya, diizinkan. Dia pakai. Kemudian dia jaga. Dia tidak ifrat. Tidak teledor dalam hal tersebut. Iya. Apakah kalau seperti itu tetap ada doman? Tetap ada ganti rugi? Atau tidak? Iya. Nah dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Iya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam hal ini ada disebutkan perselisihan terkait dengan hal tersebut. Dia doman ganti rugi atau tidak. Dia ganti rugi atau tidak. Ada mengatakan dia ganti rugi. Kan dia telah meminjam. Masalah hilang dan dia tidak sengaja, itu memang kan ditanggung jawabnya. Sengaja ataupun tidak. Karena kalau kita rinci, kalau sengaja, wah ini bahaya nanti. Semua orang akan mengaku, oh saya tidak sengaja. Kan begitu nanti. Iya. Nah itu bahaya. Itu bahaya. Makanya mereka mengatakan tetap ada. Ada juga mengatakan tidak. Kalau dia tidak sengaja, tidak teledor, tidak telantar dia jaga, hilang, tidak diganti. Oh dia di sini tidak diganti. Tidak diganti. Tapi yang kuatnya adalah pendapat yang pertama. Karena Nabi SAW katakan ariyatun matmunah. Barang pinjam itu adalah harus ada domannya kalau hilang. Harus ada domannya kalau hilang. Iya kalau hilang. Dan ini insya Allah lebih hati-hati. Lebih bagus. Supaya nanti tidak membuka pintu dusta. Karena kadang orang kalau namanya terkait dengan hak orang lain, dia bisa saja bilang, saya tidak sengaja, dia ini. Iya, bahaya itu. Untuk lebih hati-hatinya, bahwa mau dia sengaja ataupun tidak, tetap apa? Doman. Karena ini juga hak orang lain. Bukan hak Allah yang dibangun di atas maaf. Ya, ini hak manusia, hak Adam. Kembali di awal. Kalau hak Adam, ketika dia tidak maafkan, maka asalnya wajib diganti. Ketika dia maafkan, baru gugur kewajiban itu. Baru gugur kewajiban itu. Ini ya terkait dengan orang yang meminjam. Bagaimana kalau hilang kepada orang yang meminjam dengan paksa?
Ini masalah nanti. Ada orang pencuri. Dia pinjam dengan paksa kan. Iya. Masuk rumahnya orang. Diambil motornya. Baru dia bawa. Jatuh di got. Hanyut. Atau waktu dia bawa keluar lari. Terbakar motornya. Ada diganti atau tidak ini? Kan tidak sengaja terbakar. Ini nanti. Di pembahasan berikutnya insya Allah. Tangan dolim ini. Kalau tadi kan tangan orang memang dia minta izin untuk pinjam. Kalau ini dia tidak minta izin. Bagaimana kalau dia hilang? Saat dia curi, hilang. Saat dia rampok, hilang. Atau nanti maksud juga dia pakai tanpa izin. Ada misalnya orang dibawa banyak sandal di tangga. Dia turun, langsung dia pakai. Saat dia jalan ke kamar mandi, putus. Ini kaki dolim. Nah, gimana hukumnya nih? Ini pertemuan akan datang. Kita nantikan dulu akan datang ini masalah pakai sandal di bawah. Alhamdulillah. Iya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah kita adzan baru masuk di tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Dikatakan saya karyawan sering menggunakan alat kantor. Saya gunakan mengajar. Memang barang tersebut adalah tanggung jawab saya untuk menyimpan, merawat barang tersebut. Bagaimana hukumnya tuh Ustaz? Tergantung dari yang dari kantor tempat kita kerja tersebut. Kalau memang kita hanya dibebankan untuk merawat, tidak boleh menggunakan untuk keperluan sendiri, maka haram penggunaannya. Haram penggunaannya, tidak halal. Hasil juga dari itu tidak halal. Tapi kalau kantor memang dia yang merawat bisa dia pakai, walaupun keperluan pribadinya, halal. Tergantung kebijakan dari kantor tempat kita kerja. Wallahu alam. Jika barang yang dia ganti itu dengan harga di saat hilang, apakah dia mengganti dengan harga barang yang baru di tahun tersebut atau harga barang bekas di tahun tersebut? Harga barang yang tadi itu, barang yang dikasih hilang. Dipahamkan? Jadi bukan harga baru, bukan harga bekas. Kita bukan begitu. Harga barang yang dikasih hilang itu berapa itu waktu dia hilang? Ya, motor yang dikasih hilang itu berapa harganya waktu hilangnya? Bukan harga baru. Kalau harga baru berarti harga motor lain. Yang dia pakai, yang dia pinjam. Dia kasih hilang mobil misalnya. Harga mobil yang dia hilangkan itu berapa? Waktu hilangnya. Waktu hilangnya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Misalnya ada seorang yang berniat puasa Daud di hari Senin, kemudian dia lanjut hari Rabu. Pertanyaannya, apakah di hari Kamis orang tersebut boleh berniat dan melakukan puasa sunnah Kamis? Tidak perlu. Tidak ada lagi yang lebih utama daripada puasa Daud. Jadi kalau kita sudah puasa Daud, tidak berlaku semua lagi puasa Senin Kamis. Tidak berlaku lagi puasa Ayyamul Bid. Tidak berlaku. Iya, karena tidak ada lagi yang lebih utama daripada puasa Daud. Tidak perlu itu dilakukan. Cukup puasa Daud saja. Cukup puasa Daud saja.
Karena kalau tidak seperti itu nanti kita akan berpuasa setiap hari. Iya kan? Misalnya kenanya hari Ahad. Nah, hari Ahad. Puasa kita puasa. Besok Senin. Oh kita puasa karena hari Senin. Lusa puasa hari Selasa. Kenapa? Karena Daud. Nah, kan masalah lagi. Karena Daud. Berarti nanti puasa lagi hari Rabu terus? Kamis. Terus kalau kita bilang begitu hari Kamis. Terus kita puasa Sabtu. Sabtu kan tidak boleh sendiri. Nanti lagi begitu kita pikir. Sabtu kan tidak boleh sendirikan puasa. Kita tidak puasa Jumat, tidak puasa Senin. Kan begitu. Akhirnya pergi lagi kita puasa Jumat. Kan tidak boleh disendirikan Sabtu. Kan begitu. Kita pergi lagi puasa Ahad. Tidak boleh karena tidak boleh sendirikan Sabtu. Banyak pikiran gitu nanti. Makanya Nabi tutup dari awal. Nabi ada seorang sahabat datang kepada beliau, ya Rasulullah. Saya orang mampu berpuasa. Dia bilang 3 hari sebulan. Saya mampu lebih dari itu. Senin, Kamis. Dia bilang lagi, saya mampu lebih dari itu. Puasa Daud. Saya mampu lebih dari itu. Tidak ada lebih bagus lagi daripada puasa Daud. Puasa sehari, buka sehari. Iya, tidak ada lagi lebih bagus daripada itu. Itu yang disebutkan wallahu alam. Jika di zaman sekarang dan di suatu negeri ternyata tidak dilakukan hukum Allah di negeri tersebut, apakah misalnya kita melakukan zina, kita harus tetap mengaku atau diam saja karena aib? Iya, apa gunanya kita mengaku? Karena ini mengaku supaya kita dihukum di dunia. Nanti datang ke akhirat kita sudah tidak ada lagi dosanya dengan itu. Ya, kalau tidak seperti ini ya enggak usah mengaku. Cukup bertobat saja kepada Allah. Cukup bertobat saja kepada Allah. Karena walaupun mengaku kan kita tidak dihukum dengan hukum syar'i. Kita cukup bertobat. Ketika kita berwudu memakai ember, apakah kita harus membasuhnya atau hanya mencelupkan anggota wudu itu saja? Wudu pakai ember ya. Jadi kita muka kasih masuk. Gitu ya. Ya maksudnya gimana ini? Kah hanya celupkan. Dia kasih masuk mukanya, mau kumur-kumur dan air ke hidung, dia hirup langsung di ember begitu ya. Enggak sunnah begitu. Sunnahnya itu kalau kita wudhu pakai ember, kita ciduk airnya. Kita ambil pakai telapak tangan. Kita ambil pakai telapak tangan. Karena enggak mungkin kita celup. Enggak mungkin. Gimana caranya kita mau celup? Iya, susah. Nah, susah. Kakinya mau dicelup saja, begini. Enggak, diciduk, diambil. Diambil airnya pakai telapak tangan kalau tidak ada yang menuangkan. Kalau ada yang menuangkan ya dengan dituangkan. Dan sebagaimana dalam hadis banyak sekali. Dalam hadis banyak sekali terkait dengan hal tersebut. Nabi kadang menciduknya, Nabi kadang dituangkan untuknya. Dituangkan untuknya. Tidak ada dibilang dicelupkan. Tidak ada dicelupkan. Bagaimana hukumnya chattingan langsung dengan calon istri atau suami dengan alasan perantara lambat respon, sedangkan kami butuh respon. Iya, apakah karena sudah dekat pernikahannya? Enggak usah langsung. Iya, suruh saja orang tuanya telepon. Pak, telepon dulu itu calon suamiku, suruh datang sini. Iya. Bangun tenda dulu sini. Enggak usah kita yang langsung. Enggak usah kita yang langsung. Demikian pula laki-lakinya. Enggak usah langsung chat sama calon istrinya. Calon istrinya. Orang tuanya saja. Kalau memang butuh ke sana tanya orang tuanya, suruh tanya anaknya. Suruh tanya anaknya. Masalahnya kalau kita chat langsung ternyata tidak jadi. Apa yang mau dibilang nanti? Kan tidak ada jaminan kita pasti jadi menikah. Bisa saja
tenda sudah berdiri, sudah siap semua, ternyata kita meninggal. Nah, ternyata itu perempuannya tiba-tiba tidak mau. Atau laki-lakinya tiba-tiba tidak mau. Kan haknya untuk batalkan. Untuk batalkan. Gimana Mi? Terlanjur makin chat, terlanjur makin sakit hati nanti. Kan begitu nanti. Sudah Tom makin chat-chat. Kan masalah. Makanya syariat menutup. Jangan kita Nabi saja pakai perantara. Jangan merasa aman. Nabi saja sekali lagi saya sering bilang. Nabi pakai perantara. Ketika belum melamar Maimunah, pakai Abu Rafi sebagai penghubungnya. Nabi ini orang paling bertakwa. Ya kan? Tapi pakai perantara semuanya. Dia pakai perantara. Iya. Demikian pula ada seorang lelaki mau menikah. Iya. Nabi pakai perantara juga. Laki-laki itu pakai perantara juga. Semua pakai perantara. Para sahabat mereka orang paling alhamdulillah bersih hatinya. Tapi bersama dengan itu mereka tidak aman. Iya kan? Mereka tidak aman. Bagaimana jika barang yang dipinjam dipakai sama pemilik dan satu orang temannya? Hah? Dipinjam dipakai sama pemilik. Dan barang tersebut rusak saat dipakai bersama oleh pemilik. Kalau pemilik tidak ada masalah. Kalau rusak karena dipakai oleh pemilik, tidak ada doman. Tadi itu rusak kalau yang dipakai oleh si peminjam. Rusak kalau dipakai oleh si peminjam. Apa hukum rental mobil? Boleh. Rental mobil hukumnya boleh. Karena kita sewakan manfaat. Kita sewakan manfaatnya. Bagaimana kalau misalkan ada yang mengatakan, saya bebaskan seluruh budakku. Tidak ada budak sekarang. Jangan contohkan budak. Tidak ada budak tak sekarang. Terus, tidak jadi ini kan begitu. Karena dia, contohkan budak. Jadi pertanyaannya tidak jadi. Karena budak sudah tidak ada. Di kampung saya ada seorang wanita yang dirawat oleh dua orang tua yang bukan orang tua kandungnya. Yang otomatis dia bukan mahram dari bapak yang merawatnya. Sekarang wanita tersebut sudah dewasa. Kemudian dia minum ASI dari saudarinya bapak tersebut. Dia tidak minum ASI dari ibu yang merawatnya. Karena dia tidak memiliki ASI. Apakah ini dibolehkan Ustadz? Maksudnya dia minum ASI ini kapan? Waktu kecil. Iya. Kalau dia minumnya waktu kecil, Iya, dia minum dari saudaranya tadi. Maka mahram karena kemenakan hukumnya. Kan kemenakan mahram. Anaknya saudara, anaknya saudari, mahram. Yang bukan mahram kan sesama saudari ini. Sepupu. Sepupu kan tidak mahram. Tapi, jadi misalnya ada seorang ibu punya anak. Kemudian dia punya saudara, punya anak. Ya kan? Ini masing-masing mahramnya. Anaknya saudara ini mahramnya itu ibu yang satu. Saudaranya mahram. Ya, paman bibi itu mahram. Dari pihak bapak, dari pihak ibu. Mahram. Sepupu saja yang bukan mahram. Jadi dia bisa mahram kalau dia minum waktu kecil. Minum waktu kecil. Karena kemenakannya.
Iya, ini perlu diperjelas. Kapan dia minum ASInya? Siapa tahu baru dia minum saat dewasa sekarang. Iya, itu dilihat. Bagaimana hukum menghentikan kafilah dagang di tengah jalan dan membeli dengan harga yang lebih murah tetapi untuk konsumsi sendiri? Tidak masalah. Kalau untuk konsumsi sendiri, tidak masalah. Iya. Kalau yang mau diperdagangkan lagi ke pasar dijual, tidak boleh. Karena merugikan kafilah dagang. Kata Nabi SAW, la tatalaqur rukban. Jangan menghentikan, menahan kafilah dagang untuk masuk ke pasar. Apa Ustaz? Ana mau nanya. Terkait perihal peci imamah. Apakah ada dalil terkait penggunaan benda tersebut Ustaz di dalam agama ini? Dan apakah kalau tidak memakai peci tersebut dikatakan tidak memiliki adab terhadap apa ini? Terhadap enggak tahu. Imamah, peci, penutup kepala, tidak ada dalil. Iya, Nabi pakai imamah karena kebiasaan orang kampungnya. Pakai imamah. Makanya pakai imamah tidak sunnah. Karena Nabi lakukan karena orang kampungnya lakukan. Jadi perbuatan Nabi itu tidak semuanya sunnah. Ada perbuatan Nabi lakukan karena manusiawi. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Itu bukan sunnah. Ya, tapi cara makan, cara tidur itu namanya keterangan dalam syariat. Makan dengan tangan kiri, makan yang dekat, tidur, ya, tidurnya menyamping. Itu namanya cara Nabi ajarkan. Itu kebutuhan manusiawi. Ada sesuatu perkara yang Nabi lakukan karena kebiasaan orang setempatnya, bukan karena Nabi anjurkan. Maka ini juga tidak sunnah. Maka ini juga tidak sunnah. Ada yang Nabi lakukan karena syariat. Nabi mau dia jelaskan. Maka ini hukumnya syariat juga. Hukumnya tergantung. Kalau perintah wajib, kalau dilakukan maka sunnah. Kalau dilakukan maka sunnah. Pakai imamah, pakai songkok, itu tidak termasuk dalam sunnah. Ya, tidak termasuk dalam sunnah. Tapi siapa yang pakai? Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau ada orang mengatakan, sunnah pakai imamah yang begini, yang besar, yang diikat lilit-lilit. Itu tidak sunnah. Itu tidak sunnah. Makanya kalau ada orang bilang, ini imamaku sampai ke Nabi riwayatnya. Capek-capek dirinya. Dengan perkara yang tidak sunnah. Dengan perkara yang tidak sunnah. Itu wallahualam. Ini sisa satu lagi. Pertanyaan alhamdulillah. Ada rekan kerja saya. Ada rekan kerja yang menjual makanan-makanan. Karena perbedaan jam kerja. Karena perbedaan jam kerja, maka jualannya dipinjam saja, dipajang saja di lemari kerja. Makanannya dimakan saja nanti. Dia masuk kerja baru dibayar yang sudah diambil. Bagaimana hukum jual beli seperti ini Ustadz? Tidak apa-apa. Kecuali yang dia jual itu makanan berupa emas. Kalau makanannya emas, ini orang makanannya emas. Makanya perak, makanannya perak. Yang dia makan, maka syaratnya harus diserahkan langsung. Kalau makanannya ikan bolu, telur, mata sapi, mata ayam, pokoknya semua. Iya, nasi, sayur, itu tidak ada syarat harus bayar di tempat. Boleh makan dulu baru bayar, boleh bayar dulu baru makan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak dipersyaratkan harus bayar langsung. Dibolehkan. Dibolehkan. Wallahu alam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.